Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7, Hasanah Ensiklopedi Islam Dunia. Pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi wawasan keislaman dan saling menasihati dalam kebajikan. Saat mengasingkan diri di Gua Hiro, Nabi Muhammad SAW didatangi malaikat Jibril sehingga membuatnya ketakutan. Malaikat Jibril kemudian berkata, "Iqra, bacalah." Namun Nabi Muhammad menjawabnya, "Ma'ana biqari'in, saya tidak bisa membaca." Jibril kembali mendesaknya, "Iqra." Nabi Muhammad SAW kian ketakutan, tetapi dia tetap menjawab, "Ma'ana biqari'in." Nabi Muhammad akhirnya paham, bukan disuruh membaca, tapi mengikuti ucapan malaikat Jibril yang saat itu membawa wahyu pertama dalam surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Dengan diterimanya firman Allah Ta'ala, maka Muhammad resmi diangkat menjadi Nabi dan Rasulnya. Setelah itu, firman Allah yang dibawa malaikat Jibril turun secara berangsur-angsur ketika Rasulullah berada di Mekah dan setelah hijrah ke Madinah. Malaikat Jibril menemui Rasulullah tidak hanya saat menyampaikan wahyu Allah. Malaikat Jibril pernah datang saat Rasulullah dilempari batu oleh penduduk Taif yang menentang dakwah Rasulullah. Kisah ini diriwayatkan Imam Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Saat itu, kaum Sakif melempari Rasulullah SAW sehingga kakinya terluka. Tindakan brutal penduduk Taif ini membuat Zaid bin Haris membelanya dan melindunginya. Tapi kepalanya juga terluka akibat terkena lemparan batu. Akhirnya Rasulullah berlindung di kebun milik Utbah bin Rabi'ah. Saat itu, tiba-tiba muncul malaikat Jibril memanggil seraya berkata, "Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan dan jawaban kaummu terhadapmu. Dan Allah telah mengutus malaikat penjaga gunung untuk engkau perintahkan sesukamu." Rasulullah SAW berkata, "Kemudian malaikat penjaga gunung memanggilku dan mengucapkan salam kepadaku, lalu berkata, 'Wahai Muhammad, sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan kaummu terhadapmu. Aku adalah malaikat penjaga gunung, dan Rabbmu telah mengutusku kepadamu untuk engkau perintahkan sesukamu. Jika engkau suka, aku bisa membalikan gunung Akshabil ini ke atas mereka.' Jawab Rasulullah SAW, "Bahkan aku menginginkan semoga Allah berkenan mengeluarkan dari anak keturunan mereka generasi yang menyembah Allah semata, tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun." Kehadiran malaikat juga terjadi saat perang Badar. Malaikat Jibril dan pasukan malaikat membantu kaum muslimin untuk mengalahkan pasukan kafir Quraisy. Seperti hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Mu'az bin Rafa'an Ibnu Rafi Az-Zarqi dari ayahnya yang ikut serta dalam perang Badar Al-Kubra. Ia berkata, "Apa pendapatmu tentang pengikut perang Badar dari kalanganmu?" Rasulullah SAW menjawab, "Dari kalangan kaum muslimin yang paling utama." Malaikat Jibril kembali berkata, "Demikian juga dengan para malaikat yang ikut serta dalam perang Badar." Dalam hadis riwayat Imam Muslim, dikisahkan pula tentang kuda bernama Khayzun yang ditunggangi malaikat Jibril. Ibnu Ishaq berkata, ketika salah seorang tentara kaum muslimin mengejar seorang tentara musyrikin yang berada di depannya, tiba-tiba dia mendengar suara cambuk dan suara penunggang kuda yang berkata, "Terus maju, wahai Khayzun." Lalu dia menyaksikan orang musyrik yang ada di depannya sudah terjerembab ke tanah dengan wajah yang hancur. Seseorang dari kaum Ansor yang melihat kejadian ini menceritakan kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah bersabda, "Engkau benar, itulah pertolongan dari langit yang ketiga."
Dalam riwayat lain pula oleh Ibnu Sa'ad menyebutkan dari Ikrimah. Pada hari itu, pada saat perang Badar, ada kepala orang Quraisy yang gugur tanpa diketahui siapa yang memegangnya, dan ada tangan yang terpelanting tanpa diketahui siapa yang membantingnya. Abu Daud Al-Mazini berkata, "Aku sedang mengejar seorang tentara musyrikin pada masa itu. Tiba-tiba kepalanya sudah ditebas sebelum aku mengayunkan pedangku. Aku yakin ada orang lain yang membunuhnya terlebih dahulu." Lalu seorang Ansor datang membawa tawanan bernama Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Al-Abbas berkata, "Demi Allah, bukan orang ini yang tadi menawanku. Tadi aku ditawan oleh seorang lelaki tinggi yang berwajah tampan dengan menunggang seekor kuda yang gagah. Dan aku tidak pernah melihat dia di tengah-tengah mereka ini." Inilah saat malaikat bisa menjelma menjadi manusia dengan izin Allah. Konon, penampakan malaikat sebagai manusia masih terjadi hingga saat ini, seperti banyak disaksikan dalam perang Palestina dan Israel. Wallahu a'lam. Beberapa kali malaikat Jibril menjelma menjadi manusia dan menemui Rasulullah. Dan beberapa kali ia pun hadir dengan sosok aslinya. Bagaimanakah sesungguhnya sosok asli malaikat?